Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Rizky Putra, absen 11 dari SMA Negeri 31 Jakarta, kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, anggota kelompok 4. Nama saya Jasper Saudara Nisnaga dari kelas 11 IPS 1, nomor urut 16. Saya Muhammad Rizky Ramawan dari 11 IPS 1, absen 22. Rashid Alfarisi dari 11 IPS 1, nomor absen 14. Saya Nikolai dari kelas IPS 1, absen nomor 5. Dan kami dari kelompok 4 ingin mempraktekkan cara membuat soto Betawi. Untuk pertama, di sini saya akan memasukkan 1,5 liter air ke dalam panci. Kita akan memasak air sampai mendidih. Saya akan mengupas bawang putih dan bawang merah. Jangan lupa ditambahkan ketumbar. Lalu lanjutkan ditambahkan gula dan garam. Sedikit saja. Setelah halus, bumbu ini akan ditumis. Mulai menumis, ambil satu wajan, lalu panaskan dan beri sedikit minyak. Setelah minyaknya panas, segera masukkan bumbu yang sudah diulek. Sudah harum, kita matikan kompornya terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan ke panci seperti ini. Diaduk hingga mengental. Masukkan santan ke dalam panci. Menjaga rasa dan lada. Secukupnya. Kita mengupas kentang terlebih dahulu. Dikupas kulitnya, kita terlebih dahulu dicuci. Habis itu kita slice, kita potong kentangnya. Lalu kita goreng kentang sebagai topping.
kita tiriskan ya guys. Lalu taruh dan masukkan piring untuk dihidangkan. Oke, kita goreng emping hingga garing. Setelah itu sudah garing dan lalu kita tiriskan empingnya. Sebagai topping tambahan, saya akan mengiris daun bawang. Yang akan kita tambahkan pada soto Betawi ini adalah jeruk nipis. Di sini saya akan memotongnya. Setelah semua bahan matang, kita satukan semua bahannya dalam satu mangkuk. Bisa ditambahkan penyedap dan lada sesuai selera, dan emping sebagai topping. Sajikan soto Betawi selagi hangat. Lalu masukkan empingnya untuk topping. Soto Betawi siap disajikan. Enak, mantap. Setelah menonton cara membuat soto Betawi, di sini kita akan membahas sedikit dari segi ekonomi dan kaitannya dengan anggaran negara. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan pedagang soto Betawi untuk membuat 20 porsi soto Betawinya belum termasuk nasi adalah sekitar Rp308.560. Satu porsi soto tersebut bisa terjual di sekitar harga Rp24.000 sampai Rp27.000, di mana pedagang bisa mendapat keuntungan sebesar Rp12.000 per porsinya. Jika pedagang bisa menjual 20 porsi secara konsisten, pedagang bisa mendapat untung sekitar Rp240.000 per hari, bisa mencapai Rp7.200.000 per bulan. Selanjutnya, faktor yang mendukung keberlangsungan usaha pedagang. Yang pertama, pedagang makanan khas daerah yang berdagang di kota akan memiliki banyak pelanggan karena adanya urbanisasi, atau yang bisa dibilang perpindahan masyarakat desa ke kota. Karena hal ini, masyarakat yang berpindah dari desa ke kota akan merindukan makanan khas daerahnya. Yang kedua, banyak sekali masyarakat kota yang sekarang lebih memilih mencoba makanan khas daerah di pedagang khas daerah daripada pergi langsung ke daerah tersebut, dikarenakan lebih dekat dan rasanya tidak terlalu berbeda dengan yang di daerah. Selanjutnya, faktor yang menghambat keberlangsungan usaha pedagang makanan khas daerah yang pertama adalah dikarenakan makanan khas daerah ini terbilang langka di perkotaan, maka harganya akan jauh berbeda dengan yang ada di daerah tersebut. Maka pedagang yang berjualan di kota akan sepi peminatnya. Faktor yang kedua adalah makanan seperti junk food, fast food, dan lain-lain yang di zaman sekarang lebih banyak peminatnya karena pengaruh globalisasi. Masyarakat mulai melupakan makanan khas daerah dan menyebabkan mulai menghilangnya budaya asli Indonesia. Dari kasus tersebut, pedagang harus menghitung dan membayarkan PPh pengusaha. Tapi sebenarnya apa gunanya kita membayar pajak, dan apakah benar dengan membayar pajak akan membantu negara? Dari pajak tersebut akan masuk ke anggaran penerimaan dan pengeluaran negara, atau nama lainnya APBN. APBN itu sendiri memiliki sumber pendapatan yang terbagi tiga, yaitu penerimaan pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara, salah satunya PPh pengusaha tadi. Yang kedua, pendapatan negara non-pajak. Sumber pendapatan yang satu ini terdiri dari keuntungan BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, dan lain-lain.
Yang ketiga, hibah. Hibah ini merupakan pemberian untuk pemerintah, tetapi bukan pinjaman dan sifatnya sukarela. Berikut adalah pengeluaran rutin pemerintah Indonesia. 1. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran untuk keperluan gaji dan lainnya. 2. Belanja barang yang dimaksud barang yang berguna untuk penyelenggaraan pemerintah. 3. Belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non pegawai pemerintah. 4. Bunga dan cicilan utang. 5. Subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah umum untuk masyarakat. 6. Berbagai pengeluaran yang bersifat non-departemen. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pembangunan fisik atau non fisik. Jika APBN cakupannya lebih meluas, yaitu satu negara, APBD cakupannya lebih kecil menjadi pemerintahan daerah. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan APBD terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. 2. Dana perimbangan. 3. Pendapatan lain-lain termasuk hibah dan dana darurat. Pengeluaran pemerintah daerah meliputi belanja daerah, sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan. Faktor-faktor yang mendukung penerimaan APBN dan APBD suatu daerah. Suatu daerah yang memiliki otonomi daerah akan menerima dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, karena daerah ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Jika sesuatu daerah, rencana pembangunan suatu daerah, pemerintah akan memberikan anggaran karena daerah tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan APBN dan pembangunan tersebut. Faktor-faktor yang menghambat penerima APBN dan APBD suatu daerah. Daerah selain daerah otonom akan menerima dana perimbangan lebih sedikit dibandingkan daerah otonom karena dianggap PAD peranan Asia daerahnya kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah tersebut. Pembangunan sektor yang tidak merata akan menghambat penerimaan APBN dan APBD suatu daerah karena pemerintahan daerah tersebut dianggap tidak bisa merencanakan pembangunan yang benar. Setelah menonton video kami tentang cara membuat soto Betawi dan hubungannya dengan pendapatan negara, mari kita lestarikan masakan khas daerah. Caranya adalah dengan mengkonsumsi makanan khas daerah itu sendiri, karena para pedagang makanan khas daerah ini juga membantu perekonomian daerah dan juga perekonomian negara. Dan sekian video dari kelompok 4 yang membahas tentang soto Betawi. Terima kasih sudah menonton dan selamat pagi, siang, dan malam.